Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desti Febianti dengan NIM 2402103054 akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak Antoni SH.MH. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan peranan masing-masing dari pelaku serta sanksi pidana apa dan berapa tahun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku sesuai pada KUHP, WPS, dan KUHP 2023. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu daleming dan pengaturannya. Daleming adalah ikut sertanya lebih dari satu orang dalam melakukan satu tindak pidana dengan masing-masing dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Diatur dalam KUHP WPS pasal 55 ayat 1, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Dan diatur juga dalam KUHP 2023 pada pasal 20 sampai 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan konsep serupa, yaitu pelaku, penyuruh, turut serta, dan pembantu. Peran masing-masing pelaku. Yang pertama, itu ada Ridho, berperan sebagai perencana, turut serta melakukan pencurian, dan melumpuhkan satpam yang bernama Tukul hingga meninggal dunia. Tindak pidananya yaitu pencurian dengan kekerasan menyebabkan kematian. Pada pasal 365 ayat 1 KUHP WPS diancam pidana mati atau seumur hidup maksimal 20 tahun. Sedangkan pada KUHP 2023 yaitu pencurian dengan kekerasan berakibat mati dengan ancaman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Kedua, Theo. Perannya bersama Ridho membunuh satpam, turut masuk rumah dan melakukan pencurian. Ancaman pidana untuk sama dengan Ridho. Ketiga, Amir, berperan turut serta pencurian melumpuhkan pembantu hingga patah kaki dan ancaman pidana pada KUHP WPS pasal 365 ayat 2 maksimal 12 tahun penjara. Yang keempat, Ian, seorang disabilitas, berperan turut melumpuhkan pembantu dan ikut dalam pencurian. Dalam KUHP WPS pasal 44 berbunyi orang yang jiwanya cacat tidak dapat dipidana. Jadi, Ian tidak dipidana tetapi dikenai tindakan perawatan rumah sakit jiwa. Yang kelima, Sulaiman, berperan sebagai sopir yang menunggu, membantu mengangkut hasil curian. Serta dia menabrak Pak RT hingga luka berat dengan ancaman pidana karena pembunuhan pidana pokok dikurangi sepertiga dan kelalaian menyebabkan luka berat penjara 5 tahun. Kemudian dari segi konkursus, di sini saya akan menjelaskan konkursus. Konkursus adalah seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, baik dengan satu perbuatan maupun beberapa perbuatan. Konkursus terbagi menjadi 3, yaitu konkursus idealis, yaitu satu perbuatan, beberapa delik. Yang kedua, konkursus realis, beberapa perbuatan, beberapa delik. Dan yang ketiga, perbuatan berlanjut. Teori penjatuhan pidana, yaitu absorpsi, kumulasi, dan kumulasi terbatas. Penerapan konkursus pada pelaku. Yang pertama kepada Ridho dan Theo, yaitu membunuh satpam dan pencurian dengan kekerasan, termasuk dalam konkursus realis dan teori absorpsi, serta dijatuhi pidana mati atau seumur hidup. Konkursus Amir melakukan penganiayaan berat pencurian dengan kekerasan, termasuk dalam konkursus realis. Dan kumulasi terbatas, dipidana 15-20 tahun penjara. Sedangkan Ian tidak mampu bertanggung jawab, tidak dijatuhi pidana, mendapatkan tindakan rehabilitas serta rumah sakit jiwa. Sulaiman, pembantuan pencurian karena menyebabkan luka berat, dipidana 6-8 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.